Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita, masih memberi kesehatan kepada kita, dan semoga apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita mampu kita pergunakan semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang positif. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu masih terkait dengan aqsam kalimatul ismi, yaitu pembagian dari kalimat isim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat pembagian kalimat isim jika ditinjau dari sisi al-makna, dari sisi artinya. Sebagaimana yang tampak pada layar, kalimat isim kalau kita lihat dari sisi maknanya itu ada dua. Yang pertama adalah al-ma'rifah, kemudian yang pertama adalah al-ma'rifah dan yang kedua adalah an-nakirah. Yang keduanya itu untuk lebih mudahnya saya singkat dengan menggunakan satu kata ma. Ma artinya adalah ma'rifat, kemudian na maksudnya adalah nakirah. Nah, ini adalah termasuk salah satu cara yang paling mudah untuk mengingat sesuatu sehingga pada saat kita nantinya untuk menerapkan pada analisa sebuah teks cukup kita nanti akan menggunakan pola mana atau pola nama. Kalau nama berarti nakirah ma'rifat, kalau mana ma'rifat nakirah. Kemudian sekarang kita mencoba untuk melihat arti daripada an-nakirah secara definisi itu apa. Jadi an-nakirah hiya ma dalla ala syai' ghairu muayyan aw muhaddad, yaitu segala sesuatu atau sebuah kalimat yang menunjukkan sesuatu ghairu muayyan aw muhaddad yang tidak ditentukan atau tidak terbatasi. Artinya ini berlawanan dengan apa pengertian daripada al-ma'rifah. Kalau al-ma'rifah sendiri itu hiya madalla ala syai' ma'ayyan wa ma'ruf, yaitu yang menunjukkan sesuatu yang muayyan sudah ditentukan, wa ma'ruf dan sudah diketahui. Sawa'un kana insan aw hayawan aw ghairuhuma, baik itu berupa manusia, binatang ataupun yang lainnya. Nah, secara umum untuk nakirah dan ma'rifat ini secara arti nakirah itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya adalah umum, sementara al-ma'rifah menunjukkan sesuatu yang sifatnya itu adalah khusus, artinya ma'ruf yang sudah diketahui. Dan sebagai tanda yang paling umum, kalau al-ma'rifah itu tandanya adalah adanya al di awal kata, kemudian nakirah itu tidak ada al di awal kata. Tapi sekarang kita coba lihat dari sisi contoh yang ada. Misal kata ishtaraitu as-sayyarah sama ishtaraitu sayyaratan. Ishtaraitu saya membeli as-sayyarah sebuah mobil. Kemudian contoh yang kedua ishtaraitu sayyaratan, saya membeli mobil. Nah, kata atau kalimat ishtaraitu as-sayyarah kalau ditinjau dari sisi makna secara keseluruhan itu sama, saya membeli mobil. Hanya saja pada saat kita menggunakan kalimat as-sayyarah itu sudah maklum, sudah diketahui. Misalnya kita berbicara dengan orang lain atau dengan teman kita misalnya, kemudian kita memberikan kabar kepadanya, ishtaraitu as-sayyarah, saya sudah membeli as-sayyarah, pakai isim ma'rifat. Artinya orang yang kita ajak bicara itu sudah mengetahui sebelumnya bahwasanya as-sayyarah, mobil yang saya beli itu mereknya apa, jenisnya apa, atau bahkan mungkin harganya berapa itu sudah ada kabar sebelumnya. Sementara untuk ishtara itu sayyaratan, itu orang yang kita ajak bicara itu belum mengetahui jenis mobilnya itu apa, begitu pula dengan berapa banyak mobil yang kita beli. Tapi kalau as-sayyarah itu mungkin sudah ditentukan, sudah tahu ada satu, dua, atau tiga mobil. Kemudian dalam konteks ini karena menggunakan ismul mufrad, jadi yang dibeli itu hanya satu mobil. Hanya saja kalau pakai as-sayyarah, pakai isim ma'rifat, itu dari jenis mobilnya sendiri itu orang yang kita ajak
bicara itu sudah mengetahui, sementara untuk sayyaratan itu belum mengetahui. Nah, dari sini kita juga bisa melihat ya, dari sini kata as-sayyarah, kemudian yang kedua kata sayyarah, di mana kalau as-sayyarah itu ada alnya, kemudian yang kedua sayyaratan tidak ada alnya. Jadi ini dua hal yang berlawanan antara al sama tanwin. Kalau ada tanwin tidak ada al, sementara kalau ada al tidak ada tanwinnya. Nah, ini jadi pembahasan kita sebelumnya di antara tanda kalimat isim kan ada unsur al sama tanwin. Nah, al sama tanwin ini tidak bisa bertemu dalam satu kata karena memang dari sisi maknanya itu tidak sama. Nah, kemudian untuk fungsi daripada al atau fungsi daripada ma'rifat dan nakirah itu nanti bisa kita terapkan pada saat kita mendapati sebuah kalimat atau dua kata, apakah kata tersebut itu bentuknya idhofah atau bentuknya an-na'at sifat. Nah, itu nanti bisa kita identifikasi dari penggunaan kata tersebut apakah ma'rifat maupun an-nakirah. Kemudian selain daripada kata yang didahului dengan al, untuk isim ma'rifat sendiri itu banyaknya sekitar ada 5. Jadi kalau kita lihat pada bagian selanjutnya, ini termasuk jenis daripada isim ma'rifat. Yang pertama, isim yang didahului dengan al yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah isim alam yang menunjukkan suatu nama apapun itu bentuknya. Kemudian isim dhamir, kata ganti, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ismul mausul, kata sambung. Yang keempat ini ismul mausul, kata sambung, ini bukan 24 ya. Kemudian yang kelima adalah ismul isyarah, yaitu isim isyarah. Dan yang keenam adalah isim yang dimudhafkan pada isim ma'rifat, yaitu isim yang disandarkan pada isim ma'rifat. Jadi di sini nanti bisa kita ketahui pola idhafah sama pola an-na'tu wal man'ut sifat itu dari sini. Artinya pada saat ada suatu kata, dua kata misalnya, kemudian kata pertama itu bentuknya adalah nakirah, kemudian kata kedua itu bentuknya ma'rifat, maka itu termasuk bagian dari susunan ma'rifat, susunan idhafah. Contoh misalnya qalamu zaidin, penanya Zaid. Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Dan saat ini kita hanya cukup untuk mengetahui bahwasanya isim ma'rifat sama isim nakirah itu tanda yang paling umum adanya al sama tidak adanya al. Kemudian yang bersifat mabni itu ada isim alam, isim dhamir, isim mausul, kemudian isim isyarah, dan yang terakhir adalah isim yang disandarkan diidhafahkan dengan isim ma'rifat yang lain. Baik, terima kasih dan insyaallah akan kita lanjutkan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.